Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Kembali kita bertemu dalam pelajaran akidah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran pada halaman 39 Al-Faslul Tsani, fasal yang kedua, terkait dengan pembahasan makna syahadatain wa ma waqa'a minal khata' fi fahmihima wa arkanihima wa syurutihima wa muqtadahuma. Yani tentang makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat, wa ma waqa'a minal khata'i, dan apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan sebagian manusia fi fahmihima, di dalam memahami dua kalimat syahadat. Dan juga akan mempelajari tentang arkanuhuma, rukun-rukun dua kalimat syahadat, syurutuhuma, syarat-syaratnya, wa muqtadahuma, dan tuntutan atau kandungan dari dua kalimat syahadat ini. Baik, awalan yang pertama, makna syahadatain. Apa makna dua kalimat syahadat? Banyak manusia yang yaitu tidak memahami terkait dengan makna dua kalimat syahadat ini, atau mereka faham tapi hanya sebatas secara singkat yang didengar dari ucapan sebagian manusia, tapi itu pun keliru dalam memahaminya. Yang pertama, makna syahadati alla ilaha illallah. Syahadat ada dua, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Adapun makna syahadat alla ilaha illallah adalah al-i'tiqadu wal iqraru, meyakini dan menetapkan, mengikrarkan annahu la yastahiqqul ibadatu illallah, bahwasannya tidaklah berhak untuk mendapatkan ibadah itu tidaklah berhak illallah, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, waltizamu dzalik, dan iltizam, berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan ucapan, dengan keyakinannya, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang diibadai. Wal amalu bih, dan tentunya mengamalkan dua kalimat syahadat ini. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak meyakini, tidak berpegang teguh dengannya, tidak mengamalkan apa kandungannya. Fala ilaha, maka kata la ilaha atau potongan dari la ilaha illallah, la ilaha ini maknanya nafyun, penafian, peniadaan, ya. Jadi ditiadakan seluruh sesembahan, ditiadakan listihqaqi man siwallahi lil ibadah, keberhakan dari selain Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah itu ditiadakan secara total. Kainan mangkana, siapapun dia orangnya. Meskipun dia adalah orang yang paling mulia, nabi dan rasul sekalipun, atau bahkan malaikat yang tinggi, yang mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah berhak, ditiadakan secara total hak untuk mendapatkan ibadah. Kemudian yang kedua, baru ditetapkan illallah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu isbatun, menetapkan listihqaqillahi wahdah, keberhakan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa makna hadhil kalimatu ijmalan, dan makna kalimat ini atau kata ini secara umum, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ma'bud yang diibadai bihaqqin, dengan benar. Jadi tidak hanya cukup tidak ada Tuhan selain Allah, itu tidaklah tepat, atau kurang sempurna, atau tidak sempurna arti seperti itu. Tapi makna yang benar adalah
la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang diibadai secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ada di sana tuhan-tuhan yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka juga menganggapnya sebagai Tuhan. Ya. Taib. Jadi, kalau seandainya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka akan mengatakan selain Allah itu pun ya sebagai Allah. Nah, ini itu adalah pemahaman wahdatul wujud. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa khabarula, dan khabarnya la. Kalau kalian belajar bahasa Arab, ada mubtada dan ada khabar. Khabarnya la itu yajibu takdiruhu, wajib untuk ditakdirkan, ya, ini dengan bihaqqin. Ini ketika dimunculkan itu bihaqqin. La ma'buda, ya, la di sini adalah la nafilil jinsi. La nafilil jins, kemudian ma'buda itu sebagai isimnya la. Dia nasab, dia mansub. Iya. Sehingga di sini menafikan, meniadakan seluruh jenis. Tidak ada yang diibadahi sama sekali. Bihaqqin dengan benar. Ya, maka kata-kata bihaqqin ini penting. Karena kalau hanya dikatakan tidak ada yang diibadahi, banyak di sana berhala-berhala yang diibadahi. Berarti ini adalah tidak dipungkiri bahwa di sana ada ilah-ilah selain Allah yang diibadahi. Maka perlu ditakdirkan atau wajib untuk ditakdirkan bihaqqin. Ya, bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Wala yajuzu takdiruhu bimawjud. Tidak boleh ditakdirkan atau diperkirakan dengan kata-kata mawjud, ada. Artinya tidak ada ya sesembahan yang ada gitu. Karena kenyataannya ada. Ya. Jadi perlu dikasih bihaqqin. Meskipun di sana ada sembahan-sembahan selain Allah, tapi itu semua tidak berhak. Itu semua tidak berhak. Li'anna hadza khilaful waqi'. Karena kalau seandainya ditakdirkan dengan maujud, dengan hanya sekedar tidak ada, maka ini khilaful waqi', menyelisihi kenyataan. Fal ma'budatu ghairullah, maka yang diibadai dari selain Allah itu maujudatun katsirah, banyak sekali, dan itu ada. Ada sekaligus sangat banyak. Fayalzamu alaihi anna ibadata hadhil asya ibadatun lillah, maka mengharuskan kalau seandainya hanya ditakdirkan, hanya dikatakan itu ada, maujud, maka mengharuskan anna ibadata hadhil asya, peribadatan kepada segala sesuatu selain Allah itu juga sama halnya dengan ibadatun lillah, sama dengan ibadah kepada Allah. Ya, wa hadza min abtalil batil, dan ini adalah termasuk kebatilan yang paling batil. Ya, kebatilan yang paling batil. Jadi menganggap sama ibadah kepada patung sama juga dengan ibadah kepada Allah. Ya, taib. Wa qad fussirat hadhil kalimah, dan sungguh telah ditafsirkan, telah diartikan kalimat atau syahadat la ilaha illallah ini bitafsiratin batilah, dengan penafsiran-penafsiran yang keliru. Minha, di antaranya yang pertama, anna ma'naha, bahwasanya maknanya adalah la ma'buda illallah, tidak ada ya Tuhan selain Allah, atau tidak ada yang diibadai selain Allah. Wa hadza tafsirun naqis, ini adalah penafsiran yang kurang, yuaddi ila mafhumin batil, yang bisa menghantarkan kepada pemahaman yang keliru. Bimakna, karena maknanya anna kulla ma'budin bihaqqin au batil huwa Allah. Kalau hanya diartikan seperti ini, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang diibadai selain Allah, bahwa setiap yang diibadai, baik itu benar maupun yang batil, itu Allah. Ya. Jadi ibadah kepada pohon besar, pada batu yang dikeramatkan, kepada kuburan, itu juga sama dengan ibadah kepada Allah. Ini adalah pemahaman yang batil. Yang kedua, pemahaman yang keliru, anna ma'naha la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Jelas ini juga keliru. Wa hadza juz'un min makna hadhil kalimah. Karena yang namanya mencipta itu hanya
bagian dari makna, ya, dari makna syahadat ini. Iya. Itu hanya baru meyakini tauhid rububiyah saja, bahwa hanya Allah yang mencipta. Dan itu orang-orang musyrikin sudah meyakini kalau seandainya ditanya siapa yang mencipta, siapa yang memberi rizki, mereka akan fasayaquluna Allah, akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Walakin laisa huwal maqsudu, bukanlah itu yang dimaksud dari syahadat ini, li'annahu la yasbutu illa bitauhidir rububiyah wa huwa la yakfi. Karena hal ini tidaklah menetapkan kecuali hanya menetapkan tauhid rububiyah saja, ya, dan ini tidaklah cukup sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin. Kemudian penafsiran yang ketiga yang keliru, la hakimiyata illa lillah. Tidak ada hakimiyah, tidak ada yang memberikan keputusan kecuali hanya Allah. Wa hadza aidan juz'un min ma'naha, dan ini hanya juga belum sempurna, ini hanya bagian dari makna syahadat saja. Karena memang hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala, sama seperti tidak ada pencipta tadi. Walaysa huwal maqsudu, dan bukan itu maksudnya, li'annahu la yakfi, karena itu belum cukup. Wa kullu hadhihi tafasiru batilah, dan setiap penafsiran yang batil ini, setiap penafsiran ini semua adalah batilatun aw nakisah. Wa kullu hadhihi tafasiru na'am batilatun aw nakisah, batil atau kurang, ya. Wa innama nabbahna 'alaiha li'annaha tujadu fi ba'dil kutub mutadawilah. Hanya saja kita memberikan peringatan atas kekeliruan-kekeliruan ini karena hal itu didapati pada sebagian kitab-kitab yang na'am sudah beredar, sudah tercetak. Tayyib. Wa tafsirus sahih. Perhatikan penafsiran yang benar li hadhil kalimati, terhadap kalimat la ilaha illallah inda salafi wal muhaqqiqin, menurut na'am para salaf, para ulama, para sahabat dan generasi setelahnya, dan para ulama ahli tahqiq, na'am, ayyuqal, dikatakan la ma'buda bihaqqin illallah kama sabaqa. Makna yang benar adalah tidak ada na'am sesembahan yang diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, makna syahadat Muhammad Rasulullah, huwal i'tirafu, yaitu mengakui batinan secara batin kita, wa zahiran, dan secara zahir kita. Mengakui apa? Annahu abdullahi wa rasuluh, bahwa Rasulullah, Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah, ilan nasi kafatan, kepada manusia semuanya. Wal amalu bimuqtada hadhihi syahadah, dan tentunya harus mengamalkan kandungan tuntutan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Iya. Selanjutnya, sanian yang kedua, arkanu syahadatain, rukun dua kalimat syahadat. Rukun dua kalimat syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, arkanu la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Laha ruknani huma an-nafyu wal isbatu. Ya, syahadat ini memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Jadi pertama ditiadakan, penafian, dinafikan, ditiadakan, sesembahan semuanya ditiadakan secara total. Kemudian yang kedua isbat, baru ditetapkan satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan faedah pembatasan. Artinya pembatasan, yang berhak diibadai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Faruknul awal, maka rukun yang pertama an-nafyu la ilaha. Ini penafian. Yubtilu syirka, dan ini membatalkan kesyirikan, membatilkan kesyirikan. Bijami'i anwa'ih, dengan semua macam-macamnya. Ya, jadi orang yang beribadah kepada selain Allah, maka itu batil. Nah, wa yujibul kufra, dan juga mengharuskan kita harus kufur. Kufur kepada siapa? Bikulli ma yu'badu min dunillah, dengan setiap apa yang diibadai dari selain Allah. Tidak boleh mengimani tapi harus mengkufuri. Ya, tidak boleh meyakini dan kita harus kufur
terhadap apa yang diibadai dari selain Allah dari berhala-berhala. Taib. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, al-isbatu, baru ditetapkan illallah, kecuali Allah saja. Yusbitu annahu la yastahiqqul ibadah, menetapkan bahwasanya tidaklah berhak ibadah itu illallah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa yujibul amala bidzalik, dan mengharuskan untuk beramal, mengamalkan hal itu, yaitu ibadah hanya untuk Allah. Wa qad jaa makna hadzaini ruknaini fi katsirin minal ayat, dan sungguh telah datang makna dari dua kalimat syahadat ini, dua rukun ini pada banyak sekali dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri taghut. Taghut itu apa yang diibadai dari selain Allah dan dia ridha. Dia ingkar, kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan dia hanya beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Maka lihatlah di sini terdapat makna la ilaha illallah. Faman yakfur bit taghut, ini adalah makna la ilaha. Nah, faqauluhu faman yakfur bit taghut wa makna ruknul awal, ini adalah makna rukun yang pertama, la ilaha. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa yu'min billah, dan menetapkan beriman hanya untuk Allah, huwa makna ruknus tsani, ini makna rukun yang kedua, illallah. Wa kadzalika qauluhu an Ibrahim alaihissalam, demikian juga ucapan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Lihatlah semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Faqauluhu, maka firman Allah, innani, sungguhnya aku, bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadai. Ini kata Nabi Ibrahim. Berarti ini huwa makna nafi fir ruknil awal, ini makna penafian pada rukun yang pertama. Ini la ilaha. Wa qauluhu illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, huwa maknal isbat, ini makna isbat fi ruknil tsani, pada rukun yang kedua, yakni semakna dengan illallah. Baik. Sekarang yang kedua, arkanu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, rukun, ya, rukun bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Laha ruknani, maka ini memiliki dua rukun juga, ya, memiliki dua rukun sebagaimana syahadat alla ilaha illallah. Qauluhu, maka pada ucapan abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah, wahuma yang fianil ifrat wa tafrid fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi terdiri dari dua rukun. Naam. Jadi anna Muhammadan Rasulullah, abduhu wa rasuluh, abduhu wa rasuluh. Iya, abduhu wa rasuluh, hamba sekaligus utusan Allah, wahuma, keduanya, yungfiyanil ifrata wa tafrita fi haqqih, meniadakan sikap ifrat, ya, ifrat melampaui batas, wa tafrid, dan meremehkan pada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Kita menganggap Rasulullah adalah hamba, bukan Tuhan. Adalah hamba Allah, ya, bukan Tuhan. Ini supaya membantah orang-orang yang menjadikan nabi-nabi itu sebagai Tuhan, ya, sebagai sesembahan. Demikian juga kita menetapkan beliau adalah Rasulullah, Rasul. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang merendahkan Rasulullah, meremehkan Rasulullah. Beliau adalah orang mulia, utusan Allah, memiliki kedudukan sebagai hamba sekaligus utusan Allah. Wa huwa akmalul khalqi, dan beliau adalah manusia yang paling sempurna. Fi hataini sifataini syarifatain, pada dua sifat yang mulia ini, hamba dan rasul. Wa maknal abdi huna, makna hamba di sini adalah al-mamlukul abid, yang dimiliki, abid yang beribadah,
Ini makna hamba. Hamba itu beribadah yang dimiliki, bukan memiliki. Maksudnya annahu basyarun makhlukun. Beliau adalah manusia, makhluk biasa. Mimma khuliqa minhul bashar. Dari bagian dari manusia-manusia yang telah diciptakan sebagaimana keumuman manusia yang lainnya. Yajri alaihi ma yajri alaihim. Berjalan, berlaku aturan-aturan sebagaimana berlaku pula untuk semua manusia. Manusia diperintahkan untuk ibadah. Rasulullah juga ibadah. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, "Alaisallahu bikafin abdah." Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Allah berfirman, "Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Maka di sini Rasulullah dijuluki hamba, digelari dengan hamba. Dan hamba itu mulia, menjadi hamba Allah mulia, bukan menjadi hamba makhluk. Gelar hamba itu adalah mulia dan tinggi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram." Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, yakni Rasulullah, pada satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa makna Rasul, ini makna hamba tadi, ya. Wa makna Rasul, Rasul itu adalah al-mab'utsu ilan nas, yang diutus kepada manusia kafatan, secara umum, bidda'wati ilallah, untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada Allah, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Maka wa fi syahadati lahu bihataini sifataini, na'am, maka pada syahadat untuk Rasulullah ini dengan dua sifat tadi, hamba dan utusan Allah, ini nafyun lil ifrat wa tafrid, meniadakan, menepis sikap ifrat, melampaui batas, hulu, bersikap berlebih-lebihan dalam memuji Rasul, sekaligus menepis tafrid, sikap meremehkan, mencela haknya Rasulullah SAW. Dan inilah sikap seorang mukmin yang benar. Nah, jangan seperti orang-orang Yahud dan Nasara, orang-orang Nasara misalnya menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan dan seterusnya. Orang-orang Yahud, ya, menuduh Nabi Isa sebagai anak pezina. Ini adalah sikap meremehkan sekaligus sifat melampaui batas pada orang-orang Nasara. Tapi orang-orang yang beriman, memiliki sifat pertengahan. Fa inna katsiran mimman yadda'i, karena banyak sekali dari orang-orang yang mengaku, menyeru annahu min ummatihi, bahwa dia adalah umatnya Rasulullah, tapi afrata fi haqqih, dia telah melampaui batas pada haknya Rasulullah, ya, melampaui batas pada haknya Rasulullah, memohon kepada Rasulullah, meminta rizki kepada Rasulullah, meminta supaya diberikan kemudahan dalam hidupnya kepada Rasulullah, bukan kepada Allah. Ini ifrat. Wa ghala fih, melampaui batas pada Rasulullah, hatta rafa'ahu fawqa martabatil ubudiyah, sampai mengangkat Rasulullah itu di atas tingkatan seorang hamba, ila martabatil ibadah, sampai kepada tingkatan diibadai, min dunillah, dari selain Allah. Fastaghasa bih, maka dia beristighasah, meminta pertolongan kepada Rasulullah, min dunillah, dari selain Allah. Wa talaba minhu ma la yaqdiru alaihi illallah, dan dia meminta sesuatu yang tidak mampu kecuali hanya Allah, min qada'il hajat, dari menunaikan hajat-hajat hidupnya, wa tafrijil kurabat, dan juga untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan hidupnya. Tetapi wal ba'dul akhar, sebagian orang yang lain, jahada risalatahu, dia ingkar kepada risalahnya. Ini orang yang meremehkan. Tadi orang yang begitu mengeluh-elukan, begitu memuja, menyanjung sampai pada tingkatan kesyirikan. Kalau yang satunya lagi jenis manusia, yakni orang yang meremehkan, ingkar, tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah. Au farrata fi mutaba'atih, atau dia meremehkan, tidak mau mengikuti Rasulullah. Wa tamada 'alal ara', dia mencukupkan dengan akalnya saja, tidak mau mengikuti Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu laki-laki, saya juga laki-laki. Apa bedanya? Sehingga tidak butuh untuk mengikuti Rasul. Ini orang yang congkak dan sombong. Wal aqwalil mukhalifati lima ja'a bih,
atau dia hanya berpegang teguh kepada pendapat-pendapat tokoh manusia yang menyelisihi petunjuk Rasul, wa ta'assafa fi ta'wili akhbarih, dia begitu serampangan, begitu ngawur dalam mentakwilkan ya berita-berita dan hukum-hukum, wa ahkamihi, dan hukum-hukum ya, tidak merujuk pada sunnah dan bimbing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ala kulli hal, pada syahadat anna Muhammad Rasulullah terdapat dua rukun, yaitu menetapkan Rasulullah sebagai hamba sekaligus Rasul. Maka jadilah orang yang bersikap pertengahan, menempatkan Rasulullah sebagai Rasul sekaligus sebagai hamba, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Maka manakala seorang itu memahami dua kalimat syahadat ini, ya, memahami rukunnya, dia akan selamat insyaallah taala. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.